Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zufar Arik dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Karakteristik Perilaku Sosial Siswa. Perilaku ideal. Perilaku dari aspek biologis diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas organisme atau makhluk hidup yang dapat diamati secara langsung dan tidak langsung. Menurut Ensiklopedia Amerika, perilaku diartikan sebagai suatu aksi atau reaksi organisme terhadap lingkungannya. Robert Quick 1974 menyatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang datanya diamati dan bahkan dapat dipelajari. Prosedur pembentukan perilaku dalam opera conditioning adalah sebagai berikut: melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang merupakan penguat atau reinforce berupa hadiah atau reward bagi perilaku yang terbentuk. B. Melakukan analisis untuk mengidentifikasi komponen-komponen tersebut disusun dalam urutan yang tepat untuk menuju kepada terbentuknya perilaku yang dimaksud. C. Menggunakan secara urut komponen-komponen sebagai tujuan sementara, mengidentifikasi reinforce atau hadiah untuk masing-masing komponen tersebut, melakukan pembentukan perilaku dengan menggunakan urutan komponen yang telah tersusun. Hadiah diberikan apabila komponen pertama telah dilakukan. Hal ini mengakibatkan komponen atau perilaku tindakan tersebut cenderung akan sering dilakukan. B. Perilaku bermasalah. Perilaku bermasalah adalah perilaku yang biasanya dianggap tidak dapat diterima. Hampir setiap orang pasti melakukan perilaku buruk yang mengganggu atau perilaku yang salah. Namun perilaku bermasalah adalah perilaku yang dilakukan secara konsisten. Perilaku bermasalah dapat bervariasi jika dilihat dari tingkat keparahannya. Perilaku bermasalah tersebut dapat terjadi pada anak-anak maupun pada orang dewasa. Orang dengan perilaku bermasalah biasanya memerlukan pertolongan medis untuk memperbaiki gejala yang mereka alami. Tanda dan gejala dari perilaku bermasalah. Menurut manual Merck, masalah perilaku biasanya muncul dengan cara yang berbeda pada anak perempuan dan laki-laki. Misalnya, pada anak laki-laki, perilaku bermasalah dapat timbul dengan cara berkelahi, mencuri, atau merusak barang-barang. Sedangkan pada perempuan, perilaku bermasalah mungkin muncul dalam bentuk berbohong atau lari dari rumah. Keduanya memiliki resiko lebih besar melakukan penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Case studi kasus. Jenis masalah yang dihadapi. Nurul adalah anak dari Ibu Maimunah. Nurul merupakan siswi kelas 2 di SDN 4 Pondok Kopi. Ia bermasalah di rumahnya maupun di kelasnya, yaitu karena malas dan kurang motivasi untuk belajar. Selain itu, Nurul merupakan anak yang pendiam di kelasnya, tetapi berbeda jika sudah sampai di rumah. Ia menjadi banyak bicara, bahkan sempat menggunakan bahasa-bahasa kotor dalam berkomunikasi bersama teman sebayanya. Berdasarkan hasil pengamatan, diperkirakan jenis masalah yang dihadapi Nurul yaitu kurangnya motivasi belajar dan perhatian orang tua. Dari informasi yang didapat, Nurul merupakan anak dari keluarga yang kondisi ekonominya rendah, sehingga menyebabkan ayahnya harus bekerja menjual es krim keliling dan malamnya harus menjadi buruh kerja di sebuah pabrik. Selain itu, ibunya harus memperhatikan anaknya Nurul. Kemudian yang menyebabkan Nurul malas juga karena faktor kemampuan Nurul yang minim, belum bisa membaca dan minat dalam belajar tidak ada. Ini semua yang menyebabkan Nurul malas dan kurang motivasi dalam belajar.
Ada faktor-faktor yang melatar belakanginya, yaitu A. Faktor dalam internal. Minimnya kemampuan yang dimiliki, kurangnya minat untuk belajar, lemahnya kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, dan kurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. B. Faktor dari luar atau eksternal. Faktor keluarga. Ayah Nurul bekerja dari pagi sampai tengah malam dan ibunya harus menjaga dan mengurusi kedua adiknya serta kadang membantu suaminya berjualan es krim. Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi keluarga yang kurang baik menjadi salah satu penyebab Nurul berperilaku bermasalah di sekolah. Terjadi beberapa kemungkinan, bisa jadi karena penghasilan dari ayah Nurul yang tidak sesuai dengan jumlah beban tanggung dalam keluarga sehingga kebutuhan kadang tidak terpenuhi. Dari kasus tersebut, maka Nurul sedang mengalami masalah yang kurang motivasi untuk belajar karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Dari rumusan jenis dan bentuk masalah yang sedang dihadapi Nurul, maka dibuat alternatif, yaitu berupa tindakan bantuan seperti diberikannya motivasi yang cukup dan juga kasih sayang kepada Nurul, baik dari orang tua, guru, teman-teman, dan orang yang ada di sekitarnya. C. Menanganinya. Pada kasus Nurul dengan kurangnya motivasi untuk belajar, telah direncanakan untuk memberikan bantuan secara berlanjut dan individual. Pada tahap pertama diadakan pendekatan secara kepribadian terhadap Nurul, yaitu dengan menanyakan terlebih dahulu seperti apa keadaan orang tuanya di rumah, bagaimana hubungan kasih sayang yang lebih pada Nurul, sehingga ia terbuka dan mau menceritakan semua masalah yang sedang dihadapinya. Tindak lanjut untuk mengatasi masalah yang dihadapi adalah guru harus berkomunikasi dengan orang tua dan bekerja sama untuk melihat perkembangan Nurul selanjutnya. Orang tua harus memperhatikan Nurul agar tidak malas dan adanya motivasi belajar. Orang tua harus lebih memperhatikan Nurul agar tidak lagi malas dan adanya motivasi belajar. Cara menanganinya dalam layanan bimbingan konseling. Layanan dan bimbingan belajar. Dalam teknik ini, pemberian bantuan dilaksanakan dalam bentuk hubungan bersifat face to face, yaitu antara peserta didik dengan konselor, yakni yang sedang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalah dengan bantuan yang diberikan konselor terhadap peserta didik. Maka praktikan dapat mengharapkan terjadi perubahan yang terdapat di peserta didik agar tidak dapat mengulangi kembali masalah yang sudah terjadi. 2. Layanan konseling individual. Memberikan konseling dalam proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan menegaskan dan mengentaskan permasalahan yang dihadapinya. 3. Kerjasama dengan orang tua. Kunjungan ke rumah home visit dilakukan untuk mengetahui latar belakang keluarga dan kondisi peserta didik di lingkungan rumah. Komunikasi dilakukan dengan orang tua peserta didik, ibu, agar peserta didik diberikan perhatian khusus dan dalam kaitannya dengan proses belajar di rumah. Jika dianggap perlu, sebaiknya didatangkan guru privat untuk memberikan bimbingan belajar bagi peserta didik untuk mengkoordinasikan klien menjalani proses belajar di rumah. 4. Langkah evaluasi dan follow up. Follow up adalah usaha yang dilakukan konselor untuk mengikuti perkembangan peserta didik setelah peserta didik mengambil suatu keputusan untuk bertindak. Selain itu, dalam upaya tindak lanjut, konselor juga mengevaluasi keberhasilan atau tidaknya upaya bantuan yang diberikan kepada peserta didik tentang masalah pribadi, belajar, dan juga sosial yang dihadapi. Untuk mengatasi masalah pribadi peserta didik, pertama, konselor dapat memberikan motivasi dan support kepada klien agar klien lebih termotivasi sehingga
percaya dirinya bisa tumbuh. Kedua, memberikan pengertian bahwa semua permasalahan itu pasti ada hikmahnya, dan agar berusaha bersabar dalam menjalani hidupnya. Dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sedangkan untuk mengatasi masalah dalam belajarnya, konselor bisa membantu membuat jadwal secara terinci yang bersifat rutinitas yang nantinya akan membantu peserta didik untuk lebih bisa memanfaatkan waktu belajar sebaik mungkin, serta lebih sering menunjukkan peserta didik untuk aktif dan fokus untuk dalam mengikuti pelajaran di kelas, seperti menunjukkan kalian ke depan kelas untuk mengerjakan soal atau menjawab soal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.